Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi, dan bagi Allah itu maksudnya apa? Milik Allah. Apa al-masyriqu? Al-masyriqu arah timur. Wal maghribu, dan arah barat, maghrib. Maksudnya ini masyriku itu tempat terbit atau waktu terbit. Kalau maghribu waktu terbenam. Nah, kemudian kalimat ini menjadi istilah untuk arah. Al-masyriku berarti arah timur, al-maghribu arah barat. Fa'ainama, maka di mana saja. Fa'ainama, maka di mana saja. Tuwallu, kalian menghadap atau berpaling. Fasamma wajhullah, maka sama disitulah wajhullahi, wajah Allah. Ini kalimat wajah jangan diartikan muka, karena ini digabung dengan nama Allah, itu berarti harus menggunakan makna yang tidak samar. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, maka di mana saja kalian menghadap, berpaling, maka disitulah wajah Allah. Wajah Allah maksudnya apa, Pak? Maka disitulah Allah. Innallaha wasi'un alim. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un maha apa? Maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Walillahi, dan milik Allah.
Walillahi dan milik Allah. Al-masyriqu arah timur, wal maghribu dan arah barat. Fa aina ma tuwallu, maka di mana saja kalian berpaling, kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajhullah, wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Berarti ayat ini menjadi dalil dimanapun kita berada, menghadap kemanapun sebetulnya sama. Tidak terbatas ruang dan waktu, selama itu tidak ada larangan, tidak ada perintah yang spesifik, maka sebetulnya menghadap kemana saja boleh. Kecuali dalam hal sholat. Nah, kalau dalam hal sholat ada perintahnya untuk menghadap ke Ka'bah. Maka ketika seseorang dalam keadaan sholat, ya lebih diprioritaskan, diutamakan menghadap ke Ka'bah. Orang sedang adzan, memang tidak ada aturan adzan harus menghadap kemana, tapi lebih diutamakan menghadap kiblat. Terus kemudian orang jenazah, orang mati, ya menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, ketika seseorang dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi perjalanan di atas kendaraan yang tidak mungkin berhenti, bagaimana cara sholatnya? Dalilnya ini, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Iya, di mana saja kamu menghadap kemana saja, fa thamma wajhullah, maka sejatinya sama. Jadi jangan dipaksain, Bapak naik kapal laut, ya kapal laut kalau nggak berhenti ya Pak. Terus kemudian di masjid itu nanya, Pak kiblatnya kemana? Oh ke sono Pak, miring ke sono, misalnya. Miring Pak. Nah, kapalnya belok, belok. Kan otomatis kiblat kita juga apa Pak? Juga ikut belok kan? Makanya ketika di atas kendaraan seperti itu, sebetulnya yang penting ke arah di mana kapal itu berlayar. Yang penting ke arah depan Pak, tidak harus menghadap ke kiblat. Naik kereta ke Jawa, sholatnya ngadep kemana? Iya, berarti menghadap kemana kereta itu berjalan. Di atas pesawat atau di dalam pesawat, ngadepnya kemana? Ya ke depan, pokoknya ke depan, gitu ya. Itu nanti dalilnya mana ini? Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, kalian berpaling, maka disitulah wajah Allah. Nah, wajah Allah maksudnya, ya maka Allah ada. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un alim, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata. Apa kata mereka? Ittakhadallahu, Allah telah menjadikan, Allah telah mempunyai waladan, seorang anak. Waladan, seorang anak. Mereka berkata, ittakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak. Kalau membaca ayat ini jangan berhenti di sembarangan tempat, karena nanti akan akan bahaya kaitannya tentang apa? Tentang makna.
Mereka berkata, ittakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak, waladan, walid, anak. Subhanahu, maha suci dia. Subhanahu, maha suci dia. Dia siapa? Dia Allah. Artinya maha suci dia itu maksudnya apa, Pak? Maha suci maksudnya apa? Maha suci dari mempunyai anak. Kalau di surat Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya, tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Tidak mungkin Allah melahirkan, tidak mungkin, karena memang Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan apa? Bukan makhluk. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak. Subhanahu, maha suci dia. Bal, tetapi, lahu, baginya atau miliknya, ma fis samawati wal ardi, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Kullun, semuanya. Kullun apa? Semuanya. Lahu, kepadanya, qanituna, adalah orang-orang yang tunduk. Diulangi ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu, Allah telah menjadikan, waladan, seorang anak. Subhanahu, maha suci dia. Bal, bahkan atau tetapi, lahu, miliknya atau baginya, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Kullun, semuanya, lahu, kepadanya, qanituna, orang-orang yang tunduk. Qanitun, orang-orang yang tunduk. Diulangi lagi ya, dari awal, dari 15. Ayo, dan milik Allah lah arah apa? Arah timur dan barat. Maka di mana saja mereka berpaling, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak. Ittakhadha maknanya adalah menjadikan. Allah menjadikan seorang anak. Subhanahu, maha suci dia. Maha suci dia yang dimaksud siapa? Allah. Maksudnya maha suci dari mempunyai anak. Bal, tetapi, lahu, miliknya atau baginya, ma fis samawati wal ardi, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Kullun, semuanya, lahu, kepadanya, qanituna, adalah orang-orang yang tunduk. Badi'us samawati wal ardi. Badi', pencipta sesuatu yang baru. Badi'us samawati wal ardi. Badi', pencipta, berasal dari kalimat bid'ah. Bid'ah apa, Pak? Sesuatu yang baru, bid'ah. Nah, badi, pencipta, pembuat sesuatu yang baru tadi.
Badi'us samawati, pencipta langit, wal ardi, dan bumi. Wa idza qada, wa idza, dan apabila qada, telah menentukan, apabila telah menentukan, amron, amr, suatu perkara. Apabila dia telah menentukan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, yaqulu, dia berkata, sesungguhnya dia hanya berkata, lahu, kepadanya, kepada amron, kun, jadilah, fayakunu, lalu ia menjadi. Kun, jadilah, fayakunu, maka ia menjadi. Badi'us samawati, pencipta langit, wal ardi, dan bumi. Wa idza qada, dan apabila dia memutuskan, amron, suatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya dia berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka ia menjadi. Ini menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk menciptakan sesuatu. Tanpa mengucapkan kalimat kun, kalau Allah berkehendak jadi tidak Pak? Jadi. Jadi kalimat kun di sini, ini kan apabila Allah menentukan suatu perkara itu bisa jadi, maka dia hanya berkata kun, jadilah. Lalu apa yang dikatakan itu berubah menjadi jadi. Artinya kalimat kun di sini bukan kalimat yang menjadi syarat Allah menciptakan sesuatu. Artinya tanpa mengucapkan kalimat kun saja, kalau Allah sudah berkehendak jadi tidak Pak? Jadi. Gitu. Nah, menciptakan amron ini ya enggak harus sesuatu yang besar, sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil bisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditentukan oleh Allah jam 7.50 ngantuk Pak. Ngantuk Pak. Enggak ada yang bisa menghalang-halangi itu. Enggak bisa. Ngantuk. Wah, ngantuk benar. Karena memang di antara suatu perkara yang tidak bisa kita rencanakan, salah satunya adalah ngantuk. Nggak bisa Pak, Bapak mau rencanakan nanti saya jam 8 ngantuk nggak bisa Pak. Ngantuk itu datang sekilas saja. Iya, pokoknya sekilas saja. Ya hilang itu kalau Allah berkehendak hilang, dengan cara tidur, ada juga dikagetin, ada dengan cara diguyur air. Sama Pak, yang membedakan nanti posisinya dia jadi apa, gitu ya. Contohnya apa di situ? Di sini yang saya ini kuli, jadi arti kuli daku orang kulu. Kalau di sini kulu. Oh ini bukan yang tadi, bukan saya itu. Saya kira yang kalimat ini, yang ini ya Pak. Ini itu kalimat kullun, ya. Itu artinya semuanya, kulli itu. Kulli itu. Sama. Kalau kulli itu biasanya ada kalimat ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak ada ala biasanya kullu. Nah kalau berdiri sendiri ada tanwinnya Pak. Kullun, itu bacanya kullun itu. Karena ketemu lam jadi kullul
kullul lahu qanitun. Iya. Kalau Pak Kertolah dulu. Ayo Pak sini Pak, depan. Ini tadi sedang membicarakan masalah ngantuk nih Pak. Ya. Kullul lahu, jadi itu bacanya kullun ya. Kullun karena ketemu lam jadi kullul diidghamkan. Idghamnya idgham bila guna. Tanwin ketemu lam. Tapi kalau ketemu ala misalnya ada ala terus kul, makanya ala kulli. Ya Pak ya. Karena ada ala maka dibaca kasroh, ala kulli syai'in qadir. Kulli. Kalau tidak ada ala maka harus dhammah. Kullu. Ya, kullu. Nah, kalau tidak tergabung dengan kata setelahnya maka harus tanwin. Kullun. Jadi kalau kita baca ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Jadi tanwin ketemu apa? Ketemu lam. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Tetapi miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan bumi, semuanya tunduk kepadanya. Kulun semuanya, lahu kepadanya, qanitunya tunduk. Kullun amana billahi wa malaikatihi, itu karena tidak ada Allah maka bacanya kullun. Ya, kullun semuanya, amana billah beriman kepada Allah. Itu maksudnya gitu Pak. Yang tunduknya kepada siapa ya? Lahu kepadanya. Ya kepada siapa? Ya kepada Allah. Tunduk patuh. Qanitun berasal dari kalimat qanita artinya tunduk. Badi'us samawati wal ardi, pencipta langit wal ardi dan bumi. Wa idza qada, dan apabila telah memutuskan amron suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, sesungguhnya dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, fayakunu lalu menjadi. Jadi kun fayakun itu kalimatnya terpisah, jangan kun fayakun. Kun jadilah, fayakunu lalu menjadi. Jadi jangan disambung kun fayakun, jangan gitu, bukan. Ya, bim salah bim, jangan. Artinya kalimat ini Allah itu tidak membutuhkan kata kun, Pak. Karena kun ini kan bahasa Arab. Iya, kalau Allah berkehendak jadi, ya tidak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi. Pasti jadi. Pasti menjadi. Gitu. Jadi jangan dikatakan kalau Allah ingin menciptakan bumi, kun. Allah ingin menciptakan langit, kun. Menciptakan batu, kun. Nah, itu malah bukan Allah namanya. Masih berbahasa, itu kan pasti bukan Tuhan. Artinya kalimat kun ini diartikan ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, semudah mengucapkan kata kun. Kun itu kan sangat mudah. Artinya kalimat ini harus ditakwil. Jangan sampai orang mempunyai anggapan bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu menggunakan kata apa? Kun. Takutnya nanti seperti pesulap-pesulap itu, abrak-kedabrak baru muncul. Takutnya punya pikiran begitu. Padahal kalimat kun fayakun ini adalah bahasa Arab dan tidak mungkin Allah berbahasa.
Ya Pak ya, Allah tidak berbahasa, yang berbahasa hanya siapa? Hanya manusia. Waqala, dan telah berkata. Siapa yang berkata? Alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu. Alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Maksudnya orang-orang yang tidak tahu mengatakan laula yukallimunallah. Lau mengapa? Lau apa Pak? Mengapa? La yukallimunallah, Allah tidak berkalam kepada kami. Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami? Au ta'tina ayatun, atau mendatangkan ayat kepada kami. Orang-orang bodoh nggak ngerti ngomong. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayatun. Ada dua hal di sini. Yang pertama, mengapa Allah tidak langsung berbicara pada kami? Kenapa harus melalui nabi? Yang kedua, au ta'tina ayatun, mengapa Allah tidak mendatangkan ayat itu langsung pada kami? Kenapa kok harus melalui nabi? Kira-kira kalau Bapak ditanya kayak gitu gimana jawabannya? Wassalam, udah nggak usah belajar kalau kehendak Allah. Iya. Logikanya mungkin kan supaya yang bisa berkomunikasi itu agama. Iya. Iya. Jadi sejatinya manusia itu memang tidak diberikan kekuasaan untuk berdialog dengan Allah. Karena dimensinya beda. Artinya Allah itu Khalik, Sang Khalik yang berbeda dengan makhluk. Nah, bagaimana cara Allah untuk menyampaikan kepada hambanya? Yaitu melalui seseorang yang dipercaya. Nah, seseorang yang ditunjuk, yang dipercaya ini bukan orang lain, bukan dari makhluk lain, tapi harus sejenis. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi seorang rasul itu harus min anfusikum, dari segolonganmu. Kalau kita manusia, ya rasul harus berupa apa? Manusia. Karena itulah yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Bukan. Makanya gini, ketika ada kalimat atiullaha wa atiur rasul, kalimat atiullaha yang gimana? Bapak taat kepada Allah itu caranya gimana? Bingung kan? Enggak kepikiran kan kita? Iya, kita kan taatlah kalian kepada Allah. Gimana caranya untuk taat kepada Allah? Sementara kita tidak pernah melihat Allah, dan mata kita memang diciptakan oleh Allah tidak untuk melihat Allah. Gimana taatnya? Sami'na wa ata'na. Itu karena Bapak beriman, karena sudah beriman akhirnya kita ngomong sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, makanya ulama itu mengartikan kalimat itu, taat kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara beriman, taat kepada Al-Quran. Wa ati'ur rasul berarti taat kepada Rasul dengan cara apa Pak? Dengan cara taat kepada sunnah. Wa ulil amri minkum, dan terhadap ulil amrimu, gimana cara taatnya? Mengikuti aturan-aturannya, kesepakatannya selama tidak bertentangan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu kalimat tersebut menandakan bahwa hukum itu ada 3. Atiullaha itu adalah yang dimaksud Al-Quran, wa atiur rasul itu adalah hadis, wa ulil amri minkum itu ijma. Ijma'ul ulama itu loh Pak, ya fatwa, konsensus, terus kemudian undang-undang, itu namanya ulil amri. Itu. Nah, ketika di dalam ketiga ini tidak ada, maka harus dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam arti apa? Dicarikan dalil yang sama, yang menyamai, yang mendekati. Maka ada unsur dalil itu, hukum itu harus ada unsur kiasnya. Bapak nyari dalil membaca Al-Quran pakai kacamata, dalilnya mana? Bapak itu ngelihat kaca apa ngelihat Al-Quran? Ayo Pak. Ya kan? Nggak bakalan ketemu Pak di Quran, nggak bakalan. Itu harus dengan kias. Ya, Bapak jual beli online, dalil mana di Quran, nggak bakalan ketemu, harus dikiaskan, ya. Ya, makanya hukum ini harus berkembang, tidak paten kayak hal-hal kayak gitu itu. Iya, misalnya Bapak mengatakan handphone ini Quran apa handphone? Iya kan? Pengajian online. Karena kebutuhan. Gitu. Ya. Ya mungkin saat itu belum kebutuhan, belum dibutuhkan. Tapi ternyata iya sebetulnya ilmu itu sebenarnya sudah ada, cuman belum dibutuhkan. Ketika sudah dibutuhkan, dia pasti akan mencari dalil mana yang membolehkan. Karena sekarang dibutuhkan. Iya. Karena dia dibutuhkan, gitu kan, semuanya begitu. Nah, kembali ke yang tadi, ya gitu ya. Jadi ketika ada perintah taat kepada Allah, maka yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, yang bisa menyampaikan Al-Quran haruslah seseorang yang dipercaya oleh Allah. Maka tidak sembarangan Allah memberikan Al-Quran itu. Makanya kalimat laula yukallimunallahu au ta'tina ayatun. Mengapa dia tidak berbicara dengan kami, Allah tidak berbicara dengan kami, atau dia diberikan, didatangkan suatu ayat. Nah, kalau diberikan kepada orang yang tidak dipercaya, bagaimana orang lain bisa mempercayai orang itu? Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi nabi saja, dipersiapkan loh Pak, dari sebelum lahir loh Pak. Ya kan, dipersiapkan dari sebelum lahir. Dengan cara apa? Orang tuanya meninggal. Supaya apa? Supaya anak yang lahir ini nanti tidak terkontaminasi dengan pemikiran bapaknya. Langsung diasuh sama malaikat Jibril. Dibersihkan isinya. Akhirnya si anak yang lahir ini, Muhammad kecil ini menjadi orang yang apa Pak? Orang yang jujur dari kecil, coba itu. Ya Pak ya, orang jujur dari kecil. Makanya mempersiapkan untuk menjadi seorang nabi saja tidak ujuk-ujuk langsung diangkat, itu enggak, dipersiapkan. Gitu. Makanya tidak sembarangan. Makanya ketika orang-orang
mempertanyakan, kenapa kok Allah tidak berkalam langsung atau memberikan ayat itu langsung pada kami saja? Kenapa kok harus melalui Nabi? Ya jawabannya ya engkau tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan ketika engkau diberikan ayat, engkau akan rubah, diselewengin. Gitu, jangan-jangan yang engkau sampaikan hanya ayat yang bermanfaat atau yang bagi dia aja. yang menguntungkan dirimu saja, yang enggak menguntungkan enggak engkau sampaikan. Itu. Makanya kadzalika seperti itulah qala telah berkata siapa alladzina min qablihim, orang-orang dari sebelum mereka. Seperti itulah orang-orang dari sebelum mereka berkata misla qaulihim, seperti ucapan mereka. Maksudnya apa Pak? Ternyata dari setiap umat pernah ada yang mempertanyakan seperti ini. Ya, zaman Nabi Musa apalagi, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad saja ada yang mempertanyakan tentang kenapa Allah itu mengutus seorang nabi, seorang rasul. Tasyabahat qulubuhum, tasyabahat telah samar-samar, qulubuhum hati mereka. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan al-ayati, tentang ayat-ayat, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Sungguh ya, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang yakin, kaum yang meyakini. Saya ulangi, orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berkalam kepada kami atau mendatangkan kepada kami suatu ayat. Seperti itulah orang-orang dari sebelum mereka berkata misla qaulihim, seperti ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka tasyabahat telah samar. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan al-ayati, tentang ayat-ayat, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Ulangi ya Pak, dari waqalu. Dari walillahi, bareng-bareng. Langsung terjemahnya yuk. Dan bagi Allah lah arah timur dan arah barat, maka di mana saja mereka berpaling, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lanjut. Dan mereka berkata, Allah telah menjadikan seorang anak, maha suci Dia dari mempunyai anak, tetapi lahu apa? Miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan bumi, semuanya tunduk kepadanya. Semuanya tunduk kepadanya. Lanjut. Yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila Dia memutuskan suatu perkara, maka Dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka ia menjadi. Dan orang-orang yang tidak mengetahui telah berkata, mengapa Allah tidak berkalam kepada kami atau mendatangkan pada kami suatu ayat. Seperti itulah orang-orang dari sebelum mereka telah berkata, seperti ucapan mereka. Tasyabahat, telah apa? Telah samarlah hati-hati mereka. Sungguh kami telah
menjelaskan tentang ayat-ayat agar kaum yang atau untuk kaum yang meyakini. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya apa Pak? Kami. Arsalnaka kami telah mengutusmu. Sesungguhnya kami telah mengutusmu bil haqqi dengan apa? Dengan hak. Mengutusmu, kamu itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nih, Allah kami telah mengutusmu hai Muhammad bil haqqi dengan hak. Apa Pak hak? Benar. Yang dimaksud hak itu apa? Yang dimaksud hak apa? Benar kenabiannya, benar apa yang dibawa, benar apa yang disampaikan, benar siapa yang mengutus. Semuanya hak. Allahnya hak, Nabi Muhammadnya hak, Al-Qur'annya hak. Semuanya hak. Basyiran wa nadhiran. Basyiran sebagai kabar gembira, wa nadhiran dan peringatan. Sesungguhnya, saya ulangi, sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan benar sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Jadi lawannya kabar gembira bukan kabar sedih. Ya Pak ya? Jadi sebutannya bukan basyiron kabar gembira, wahazina dan kabar sedih, kabar menyedihkan atau kabar buruk, enggak. Tapi peringatan. Artinya sudah diperingatkan dari awal. Kalau masih tetap masuk berarti orang ngeyel, Pak. Gitu. Tapi tetap korupsi kan, udah diperingati padahal. Maka rata-rata kalau ada peringatan malah penasaran. Malah penasaran. Jangan dibuka. Ayo, bahaya. Malah dibuka. Penasaran. Tapi memang nadhiran ini peringatan agar untuk tidak dilaksanakan. Gitu ya Pak. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu dan engkau tidak diminta. Tus'alu soal. Dan tidaklah engkau diminta an ashabil jahim, dari ashab apa ashab? Para penghuni al-jahimi, neraka. Jahim ini yang dimaksud adalah neraka. Maksudnya apa? Engkau tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap para penduduk neraka. Engkau Muhammad, wala tus'alu ya Muhammad. Ya, engkau tidak diberi tanggung jawab, tidak dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, dari para penghuni neraka. Maksudnya apa Pak? Berarti kewajiban Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Diterima atau tidak itu ya tergantung siapa yang mau menerima akan menjadi basyiran, yang menolak akan menjadi nadhiran, menjadi peringatan. Tuh. Makanya Rasulullah tidak diberikan kewenangan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak. Karena hanya bersifat apa Pak? Dia hanya bersifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Ya. Jadi kalau kayak kita nih, kewajiban kita hanya mengingatkan, mengajak. Permasalahan yang diajak mau dan tidak mau itu urusan lain. Ya, PND hanya ngingetin, ayo jangan lupa Sabtu pagi kita ngaji. Cukup. Ya. Permasalahan nanti ada yang datang, ada yang tidak, itu urusan lain.
Ya sama kayak saya yang menyampaikan kayak gini, sesuai dengan keilmuan saya, gitu. Adapun nanti ada kekurangan dan segala macam, ya kemampuan saya hanya menjelaskan seperti ini, gitu. Nah, sudah disampaikan, kira-kira semua paham tidak, Pak? Belum tentu, Pak. Pas disampaikan pas lagi ngantuk-ngantuknya, misalnya gitu, iya kan? Belum tentu juga, belum tentu, Pak. Namanya pemahaman itu minallah kok. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Pemahaman itu termasuk fadilah Allah dan diberikan oleh Allah kepada orang yang yang kehendaki. Bapak ngajinya sekarang, pahamnya belum tentu sekarang. Pahamnya bisa jadi nanti ketika di rumah, ketika dibuka lagi. Kalau dibuka tapi iya kan? Gitu. Ya Pak ya, belajarnya sekarang, pahamnya belum tentu. Gitu. Bisa jadi pas lagi buka YouTube-nya Pak Henry baru paham. Oh ini yang dimaksud. Oh ini. Malah kadang-kadang yang aneh. Belajarnya sama siapa, pahamnya sama siapa? Ya Pak ya? Misalnya gini, contoh, Bapak belajar tentang ini, ayat 119 sama saya. Enggak paham. Akhirnya Bapak buka YouTube. Ketemu Ustaz Adi Hidayat. Pas bahas ayat ini. Bapak pahamnya di situ. Bisa jadi. Itu berarti apa? Pemahaman itu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allah lah yang mempunyai karunia dan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Gitu Pak. Pas lagi belajar ngantuk, nggak paham kan? Begitu pas di rumah, pas dibuka, dibaca, langsung nangkep, langsung paham. Bisa Pak. Orang kadang-kadang belajaran sekarang pahamnya minggu depan. Tuh. Nah, Rasulullah SAW ya cukup diberikan tugas hanya tabligh, hanya menyampaikan. Dia tidak punya kapasitas untuk menentukan orang ini dapat hidayah, orang ini paham. Enggak. Karena semata-mata fadlnya Allah. Tetapi namanya seorang nabi, seorang rasul akan selalu ingat kepada umatnya, akan selalu kasihan terhadap umatnya. Gitu Pak. Itu. Jadi wala tus'alu an ashabil jahim. Kalau Rasulullah bisa menentukan, tentunya keluarga-keluarga Rasulullah pasti sudah beriman semua Pak. Gitu ya Pak. Kalau dia bisa menentukan ini harus dapat hidayah. Tapi Rasulullah terkadang ya mendoakan, ya Allah, berilah kejayaan Islam ini melalui dua Umar, ya Umar bin Khattab sama Umar bin Abdul Aziz. Ternyata yang iman duluan siapa? Umar bin Khattab. Wah benar, ketika Islam dipegang sama Umar bin Khattab, ada Umar bin Khattab, wah jaya Pak, Islam nyebar kemana-mana. Itu salah satu di antara bagian daripada apa? Doa. Ada kekuatan doa. Makanya ada makalah ad-doa silahul mu'minin. Doa itu pedangnya orang-orang mukmin. Memang nggak punya pedang, nggak punya bom, nggak punya, tetapi punya lidah yang bisa berdoa, yang bisa mengingatkan dan lain sebagainya. Walan tardo, dan tidak akan rela. Tardo berasal dari kata ridho. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Nah, orang ngomong ridho itu susah, maka terus ngomongnya apa? Rela. Ngomong Ramadan susah, akhirnya jadi ramelan. Ramelan Pak, ramelan itu Ramadan.
Dulu orang ngucapin dot itu dlo. Ya kan? Ada lamnya. Gitu. Walan tardo, dan tidak akan rela anka kepadamu. Siapa al-Yahudu, orang Yahudi. Walan Nasoro, dan tidak pula orang Nasrani. Tidak pula orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai tattabi'a engkau mengikuti millatahum, agama mereka. Ayat ini sering ya Pak dijadikan dalil. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Padahal maksud ayat ini bukan itu. Bukan Pak. Ya, siapapun. Ini kalau pemahaman dibalik pun, kita pun juga nggak senang Pak, mereka beragama Yahudi. Benar nggak Pak? Ini orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepadamu. Sekarang dibalik. Kita rela nggak dengan mereka? Sama Pak, kita pun harus mempunyai rasa, mempunyai keyakinan bahwa kita pun tidak ridho ada orang beragama selain Islam. Itu. Hatta tattabi'a millatahum, mereka itu benci sama kita. Kadang-kadang kayak gitu. Padahal enggak, ayat ini bukan masalah itu, bukan. Yang namanya keimanan itu Pak, namanya keimanan itu pasti. Ya, kita tidak akan rela ketika ada orang lain beragama lain. Gitu loh Pak. Orang lain tuh juga sama. Dia juga tidak suka kalau kita ini beragama Islam. Sama Pak. Mosok mereka nggak rela kita beragama Islam sedangkan kita rela, kan nggak mungkin. Gitu Pak. Jadi jangan diartikan orang Yahudi dan Nasrani selalu benci terhadap kamu, hei Muhammad. Enggak. Justru apa Pak? Justru orang-orang Yahudi Nasrani lah yang mereka itu menerima kedatangan Nabi di Madinah. Ya kan Pak ya? Yang menerima Nabi di Madinah siapa kalau bukan orang Yahudi Nasrani? Orang Ansor loh Pak. Orang Ansor. Ya yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, ya sudah beriman. Tapi teman-teman Bani Nadir, Bani Khadrat, orang-orang di sekitar Madinah itu, mereka kan butuh waktu untuk mengimani Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, mereka tidak disebut sebagai orang kafir. Ya hanya orang Yahudi, orang Nasrani gitu aja. Gitu. Iya. Nah, akhirnya kalimat ayat ini disangkut pautkan loh dengan Israel, Zionis, gitu Pak. Padahal sebetulnya ya suatu kebaikan. Ada orang yang berbeda agama, sementara dia tidak rela dengan agama lain. Itu kan kebaikan. Sama kayak kita, Bapak seneng gak kalau misalnya punya anak Kristen? Kan gak rela kan Pak? Gak rela Pak. Siapapun itu, pasti gak rela. Ya. Nah orang Yahudi rela gak dengan adanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Rela tidak Pak? Pasti gak rela. Kenapa? Ya itu, ya apalagi kalau agama baru, ada ustadz baru, ada ustadz yang saya udah nggak seneng Pak. Apalagi masalah agama. Iya, ustadz tentang perustatan aja, wah ustadz baru ini, tahu-tahu datang, saya nggak hafal Quran, dia hafal Quran, walau itu udah hati aja udah gelisah kemana-mana Pak, udah dengking, udah nggak seneng aja udah, gitu.
Ya mungkin aja ada. Gitu. Ada yang kayak gitu. Walantar do angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Dan Rasulullah tidak mungkin mengikuti ajaran mereka. Itu loh, tatabi'a millatahum itu sesuatu yang mustahil terjadi, Pak. Mustahil itu apa? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Rasulullah mengikuti ajaran mereka. Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Akhirnya terus dikiaskan. Itu kan bukan Rasul lah. Itu kan nanti umat-umatnya Rasulullah. Nah, kalau umatnya iya. Kalau umatnya iya, ada kemungkinan mengikuti jejak langkah mereka. Itu. Qul, katakanlah ya Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hudallah apa Pak? Petunjuk Allah, huwa adalah al-huda, dia adalah petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Tuh. Katakanlah sesungguhnya hidayah Allah, petunjuk Allah, huwal huda adalah petunjuk yang sebenarnya. Nah, kalau ngomong petunjuk Allah berarti yang datangnya dari siapa? Dari Nabi atau Rasul. Ajaran yang benar ya dari Nabi dan Rasul. Makanya di sini wala ini tabakta, dan sungguh jika ittaba'ta engkau mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka. Muhammad, sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, padahal ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Pak. Ya, Pak ya. Tapi kok menggunakan in, Pak Ustaz? Misalnya ada yang nanya, misalnya. Kok menggunakan in? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Berarti nanti ada kemungkinan terjadi mengikuti keinginan mereka itu bukan Rasulullah, tapi umatnya. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah ilmu itu datang kepadamu. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah ilmu yang datang kepadamu. Maksudnya apa, Pak? Ini yang menjadi penentu adalah ilmu. Makanya ada beberapa hukum ya dalam fikih itu. Ketika orang itu tidak tahu maka tidak dihukumi. Iya, Pak ya? Orang tidak tahu maka tidak dihukumi, namanya nggak tahu. Siapa itu? Misalnya ada anak kecil nggak tahu tentang sholat, anak kecil nggak tahu tentang sholat, terus dia nggak sholat, dosa tidak, Pak? Nggak dosa, karena dia masih kecil, nggak tahu. Ada orang sudah dewasa, ya Pak ya, nggak sholat. Sementara tidak ada yang dakwah ke sana. Dan itu nanti posisinya di mana orang itu? Misalnya orang pedalaman, Pak. HP nggak ada, TV nggak ada, ustadz aja nggak ada yang masuk ke sana. Terus dia tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya ibadah. Nah, orang yang seperti itu nanti dihukumi seperti apa? Padahal dia punya akal, punya ilmu, punya akal, punya normal. Kan ada ya Pak, orang yang di pedalaman tuh Pak. Nah, itu nanti yang dosa siapa? Kok ada orang yang tidak menerima pemahaman atau ilmu tentang agama ini? Nah, di saat orang-orang Islam yang tidak ada yang ke sana, justru yang ke sana malah orang non-muslim. Ya, malah non-muslim. Gitu. Nah, ini kalau Rasulullah diingatkan oleh Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi.
Ya, jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah ilmu yang telah datang kepadamu, maka apa? Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Coba Pak diterjemahkan. Ma apa artinya? Tidaklah laka bagimu minallah dari Allah, mi waliyin dari apa? Dari pelindung, wala nasirin, dan tidak penolong. Nah, gimana terjemahan ini? Diurutkannya supaya mudah dicerna gimana? Gimana Pak Tahmid? Gimana? Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Coba diterjemahkan supaya mudah untuk dipahami. Kalau dibaca apa adanya gimana? Tidaklah bagimu dari Allah, dari pelindung dan tidak penolong. Gimana? Kalimat ini kan menjadi jawaban dari kalimat walain. Ini kan rentetannya kan gini. Muhammad, sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah ilmu itu datang kepadamu, maksudnya apa? Jika engkau mengikuti keinginan mereka padahal engkau tahu itu hukumnya itu enggak boleh, misalnya gitu ya Pak, maka ancamannya apa? Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Gimana? Penerjemahan gini, malaka. Maka, nah ini, maka tidak ada ya pelindung dan juga penolong ya dari Allah untukmu. Tidak ada apa? Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan dari Allah untukmu. Ya, jadi gampangannya ya Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu, agamanya gitu. Ya, kalau engkau masih mengikuti hawa nafsu mereka, padahal ilmu sudah Allah berikan kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Tidak akan menjadi apa? Wali, tidak akan menjadi nasir, laka bagimu, hai Muhammad. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Mengikuti hawa nafsu padahal sudah punya ilmu. Makanya ilmu ini menjadi sesuatu yang istimewa ketika sesuatu yang istimewa terhadap orang itu. Nah, ilmu itu ya kenabian, syariat gitu ya Pak, maksudnya gitu ya, ilmu itu. Ya diulangi. Walan tardo, dan tidak akan rela anka kepadamu. Siapa? Al-Yahudu, orang Yahudi. Walan Nasoro, dan tidak pula orang Nasrani. Hatta tattabi'a, sampai engkau mengikuti millatahum, agama mereka. Kul, katakanlah, inna, sesungguhnya hudallahi, petunjuk Allah, huwa, adalah al-huda, petunjuk yang sebenarnya. Wala init tabakta, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah ilmu yang datang kepadamu, malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Apa tadi? Maka tidaklah Allah menjadi pelindung dan penolong laka bagimu. Laka bagimu. Sampai ayat 120. Diulangi.
Dari depan Pak, langsung terjemahnya ya, bareng-bareng. Bareng-bareng aja biar nggak ketahuan. 115 ya, ayo bareng-bareng. Langsung terjemahnya. Dan milik Allah lah arah timur dan barat, maka di mana saja mereka berpaling, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah menjadikan seorang anak. Maha suci Allah, tetapi miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan bumi, semuanya kepadanya orang-orang yang tunduk. Yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila Dia memutuskan suatu perkara, maka sesungguhnya hanyalah Dia berkata kepadanya, jadilah, maka ia menjadi. Dan orang-orang yang tidak mengetahui telah berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau mendatangkan ayat kepada kami. Seperti itulah ucapan telah berkata orang-orang dari sebelum mereka, seperti ucapan mereka. Hati-hati mereka telah samar. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan benar sebagai apa? Kabar gembira dan peringatan. Dan engkau tidak diminta pertanggungjawaban dari para penghuni neraka. Orang-orang Yahudi tidak akan rela kepadamu dan juga orang-orang Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah ilmu yang datang kepadamu, maka tidaklah Allah menjadi pelindung dan penolong bagimu. Sampai ayat 120. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari ini belum bisa hadir, suatu saat bisa hadir kembali lagi bersama-sama dengan kita. Yang sudah hadir mudah-mudahan istiqomah, tetap sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walillahil masyriq wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?